Wah. Ya nanti ada 2 rekaman berarti ini Bapak Ibu. Wah, kacau ini. Oke. Ya. Oke, ini jadi modeling the way ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi jawab apa? D, Jadi menirukan. model. Ya, berarti kan sebelumnya mesti di gurunya menjelaskan gitu ya, mendemonstrasikan gitu kan. Nah, jadi ini langkah awal yang harus dilakukan Pak siapa? Pak Berarti Heru adalah yang A. Heru. Ya, jadi Pak Heru mempraktekkan dulu, mendemonstrasikan materi ajar yaitu membuat surat undangan gitu. Baru nanti anak disuruh gitu ya. Jadi gurunya harus demonstrasi dulu gitu ya. Nah, jadi yang A ini yang mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi ajar itu gurunya bukan siswanya Bapak Ibu. Oke. Ya, oke ini yang tepat yang A Bapak Ibu. 14 berdasarkan suatu kasus pembelajaran IPA, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah. Oke, ini berarti IPA ini tadi bahasa Indonesia, sekarang IPA Bapak Ibu. Oke, silakan coba dijawab, dicat boleh Bapak Ibu. Dicat dulu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, semuanya jawab D nih. Oke. D itu apa Bapak Ibu? Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Ini masalahnya nih ya Bapak Ibu ya. Rumusan masalahnya adalah mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cenderung mengantuk. Oke. Berarti ya mungkin medianya kurang pas gitu ya. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Oke, silakan dijawab kembali Bapak Ibu. Oke, nanti ada rekamannya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi saya terpental ternyata. Oke, ya 11 orang. Jelas Bapak. Jelas apa Bu Siti? Bu Siti jawab apa? C, Pak. Oh C. Jelas C coba. Menerapkan model PJBL. Kenapa C Bu Siti? Membuat proyek, Pak. Ya, membuat karya ya tentang skema daur Iya. hidup kata. Oke, ya berarti nalurinya juga sudah Bapak Ibu sudah ini ya. Ini ya. Nalurinya sudah kalau ada yang ini ya langsung cepat gitu. Ya tapi ya jangan gegabah ya, jangan gegabah juga. Nah, ini kira-kira judul untuk PTK ya Bapak Ibu ya. Ini yang ditanyakan judul untuk PTK juga. Nah, kalau judul untuk PTK Bapak Ibu tidak usah membaca ini bisa Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat aja di sini ya, optionnya.
Kira-kira yang merupakan judul PTK yang B, mana? Pak, yang B. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan Pak. aktivitas dan hasil Iya. belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. Ya, kalau yang A ini peningkatan ya, ini ciri itu ya, peningkatan ini kan ciri PTK ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Tapi kurang spesifik. Ya, tapi masalahnya di sini adalah apa hasil belajar ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Prestasi Ya, belajar. siswa 70 siswa nah belajar visual, mereka sulit fokus. Nah, berarti ini kurang lengkap. Siswa berapa, kelas berapa gitu ya Bapak Ibu ya, SD berapa. Kalau yang B pengembangan ini berarti penelitian pengembangan atau namanya R&D ya. Nah, ini yang C juga pengembangan. Kalau yang E pengaruh, kalau skripsi Korelasi. ya, kalau Korelasi. pengaruh itu lebih ke eksperimen ya, Bapak Ibu ya, pengaruh. Kalau korelasi itu hubungan, Bu, biasanya. Hubungan apa dengan apa begitu. Itu korelasi. Tapi kalau pengaruh-pengaruh itu biasanya lebih ke eksperimen ya. Oke. Jadi jawabannya D, betul sekali. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelas ini apa? Mengantuk. Mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas? Oke, silahkan. Ini kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Hampir mirip-mirip sih, Bapak Ibu. Karena indikatornya sama, gitu ya. Kan indikatornya sama, Bapak Ibu. Oke, ya, sip. Oke, semua jawab A. Oh, ini Pak Siono C. Oke. C A ya, Bu Apung ini temannya Pak Siono C. Nah, ini sebagian mengarah ke dua opsi ya, antara A dan C. Kalau A, meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja, jadi diberikan LKPD begitu, kemudian didiskusikan secara berkelompok. Nah, apakah ini efektif untuk mengatasi masalah ini? Kemudian yang C, meminta peserta didik pergi ke perpustakaan dan belajar mandiri. Jadi dia pergi ke perpus, kemudian belajar mandiri. Apakah ini nanti akan bisa memecahkan masalah ini, cenderung mengantuk? Nanti jangan-jangan di perpus malah pada tidur. Malah tidur, Pak. ngantuk, tambah ngantuk. Iya, gitu ya, ada aktivitas gitu ngantuk gitu ya. Kalau B, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang adaptasi makhluk hidup di buku catatan. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Jadi supaya dia tidak ngantuk ya pembelajarannya harus apa? Harus aktif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan pasif. Kalau pasif dia mesti ngantuk. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi berkelompok diskusi. Nah, itu dia biar tidak ngantuk. Kalau sendiri-sendirian mesti ngantuk gitu. Oke, kalau ini Bapak Ibu, Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakannya apa ini Bapak Ibu? Masalahnya adalah kesulitan dalam menyajikan laporan hasil pengamatan. Berarti dia harus apa untuk mengatasi itu Bapak Ibu? Tadi apa Bu? Tadi Bu? B. Pak. B, menerapkan kegiatan Eksperimen. Oke, cocok ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, cocok. Nah, ini foto sama ya. Oke, berikutnya. Karena ya laporan hasil, menyajikan laporan hasil pengamatan. Berarti dia harus bereksperimen Bapak Ibu. Kalau tidak eksperimen ya tidak bisa. Oke. 14-nya tidak habis-habis ini Bapak Ibu. Nah ini agak panjang ini. Mengapa para peserta didik cenderung berbicara lesan ketika dia meminta mereka menulis?
Nah, rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Dono untuk mengatasi masalah di kelasnya adalah ya, jadi muridnya pada omong sendiri, bersaut-sautan. Ini kan masalahnya Bapak Ibu. Nah, peserta didik cenderung bersaut-sautan secara lisan, tidak mau menulis pendapatnya. Ya, kira-kira biar dia mau menulis pendapatnya, kemudian supaya tidak bersaut-sautan, maka lebih ke mana Bapak Ibu untuk tindakannya. Oke, ya Pak Projo, Budian, Bu Widya Stuti. Oke, sip. Ini Bu Aminatun mantap ini, BP ini ya. Berarti yakin betul itu ya. Oke, B. Meminta setiap kelompok menyampaikan hasil diksi dengan cara menuliskan jawaban di kertas. Oke, tepat sekali Bu, Bapak Ibu ya yang sudah menjawab. Oke. Rencana tindakan yang dilakukan Pak Tono untuk mengatasi permasalahan tersebut ya kita tahu kita harus cari masalahnya. Dia mendapati sebagian besar peserta didik berbicara sendiri, kurang memperhatikan. Nah, ini berarti masalahnya Bapak Ibu. Kemudian merenung mengapa para peserta didik cenderung rame. Nah, ketika dia menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Berarti tindakannya apa ini Bapak Ibu? Supaya dia tidak berbicara sendiri, tidak rame gitu ya. Oke, Bu Desi, Bu Rika, oke. Sip. Bu Wahyu, Bu Robi, ya. Oke, semuanya jawab Bapak Ibu. Luar biasa. Oke, sip. Oh, ada yang tidak Yang atas-atas malah D, B. Ya. Coba kita bahas sekarang D. Sepakat sebentar kita ini dulu Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang jawab B ya. Coba kalau B apa ini Bapak Ibu? Meminta peserta didik pergi ke perpustakaan dan belajar mandiri tentang perpindahan kalor. Ngantuk nanti kok. Nah, ini efektif enggak gitu ya kalau dia belajar mandiri gitu ya. Ke perpus dia belajar mandiri, apakah itu memecahkan ini ya? Kan kurang tepat kalau yang B Bapak Ibu. Kemudian kalau yang C juga sama, ini juga kurang efektif. Ini masih pasif ini ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang Bapak Ibu. Jadi peserta didik demonstrasi, yang lain mengamati, gitu ya. Oke. 114-nya enggak habis-habis, Bapak Ibu. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Bu Santi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya. Masalahnya apa kita cari Bapak Ibu. Video yang ditampilkan namun tidak memberikan respon jawaban. Bu Santi menanyakan hal serupa pada siswa lain namun belum ada satupun siswanya yang merespon. Nah, rumusan masalahnya adalah mengapa para siswa tidak berani mengajukan pendapat apabila diberikan kesempatan berpendapat secara lisan. Nah, berarti kalau disuruh lisan kok dia tidak berani. Nah, berarti harus ada solusi gitu ya. Berarti harus memikirkan cara lain. Oke, silakan. Jawabannya A. Oke, langsung. Kenapa bisa cepat seperti ini Bapak Ibu? Langsung A ini ya. Berarti meminta siswa menuliskan gagasan pada kartu, kemudian membacakannya di depan kelas. Nah, kenapa harus ditulis ya? Karena kalau spontanitas, kalau langsung lisan, dia tidak mau berbicara atau berpendapat gitu ya Bapak Ibu. Ya maka ditulis dulu lah, nanti dibaca. Oke, betul sekali. Jawabannya A, Bapak Ibu. Oke. Sudah habis-habis ini. Hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas yang diampu Bu Budi menemukan kondisi siswanya yang kurang motivasi ketika belajar IPA. Siswa merasa kesulitan ketika mempelajari IPA. Bu Budi merencanakan suatu tindakan sambil melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk meningkatkan motivasi. Nah, ini berarti yang ditingkatkan adalah motivasi siswa, Bapak Ibu. Nah, berarti dia tindakannya memakai apa kalau motivasi? Oke, Bapak.
Oke. Nah, kalau ini variatif. Oke, kalau ini berarti variatif ini Bapak Ibu. Ada yang ya, tapi kebanyakan Coba kita lihat yang meningkatkan motivasi belajar siswa dengan problem based learning. Apakah cocok problem based learning itu untuk motivasi belajar? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau motivasi itu, Tidak, Pak. kalau Tidak, kalau motivasi lebih ke, problem itu memecahkan masalah biasanya. ya, kalau problem itu berarti lebih ke kemampuan apa Bapak Ibu? Berpikir, ya, berpikir kritis, ya, Iya, berpikir kritis, Critical ya, thinking. critical thinking. Nah, jadi kalau meningkatkan berpikir kritis, nah, kemampuan berpikir kritis siswa dengan problem based learning, betul. Gitu ya. Nah, berarti kalau motivasi kurang tepat. Sekarang D, media pembelajaran interaktif. Oke, media ini juga bisa meningkatkan motivasi. Tapi, nah Bapak Ibu harus hati-hati di belakangnya untuk meningkatkan aktivitas siswa. Nah, padahal variabelnya di sini adalah motivasi siswa. Eksperimen. Nah, tuh, ya kan? Jadi harus hati-hati juga, gitu ya. Jadi yang tepat itu adalah B. Tadi saya dengar ada yang metode eksperimen. Ya, eksperimen bisa dia memotivasi gitu ya karena praktek. Gitu. Tapi dilihat ini adalah hasil belajar. Sedangkan di sini variabelnya adalah motivasi siswa. Jadi hanya perlu kejelian dan kehati-hatian Bapak Ibu. Jadi untuk soal seperti ini tidak sulit sebetulnya. Jadi Bapak Ibu ya harus jeli aja. Karena di sini peningkatan hasil belajar ini motivasi kok. Kan beda variabelnya. Gitu ya. Oke, jadi yang tepat adalah yang A Bapak Ibu. Role playing untuk meningkatkan motivasi belajar IPA. Jadi bermain peran bisa. IPA role playing bisa untuk bermain peran. Oke. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia IPS, IPA pun bisa untuk role play. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya perlu kejelian itu tadi. Oke, 115 disajikan suatu kasus pembelajaran PPKN, peserta mampu merencanakan penelitian tindakan. Ini PPKN. Sama konsepnya. Jadi kita perlu tahu masalahnya dulu. Bisa ditulis di chat dulu boleh jawabannya. Oke, 24 luar biasa. 24 dan jawabannya seragam, Bapak Ibu. Ya, 24. Oke, jawabannya D, menggunakan media audiovisual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa. Masalahnya adalah cenderung sulit memahami nih ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini media yang digunakan hanya berupa gambar saja. Nah, berarti kalau gambar ya tidak cocok. Oke, berarti diberikan video. Berikutnya, ini agak panjang ini Bapak Ibu. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai, nah, ya sudah gampang kan ini untuk menentukan judul PTK Bapak Ibu. Yang mana jawabannya? Yang A. Ya, jelas ini. Apa? Iya, jelas itu. Nah, ini Bu Justina kok D? D itu hubungan. Kalau hubungan itu korelasi. Jadi kalau ini hubungan antara, nah hubungan kalau judulnya diawali dari hubungan itu korelasi. Kalau pengembangan berarti penelitian pengembangan atau R&D. Kalau pengaruh itu eksperimen. Ini pengembangan berarti sama, pengembangan ini berarti apa? R&D. Ya. Oke, jadi jawabannya yang A ya.
Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik dan judul yang sesuai sama dengan tadi ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari membaca soal dulu. Siapa tahu dari membaca soal itu Bapak Ibu tak perlu membaca stimulus. Jadi menghemat waktu Bapak Ibu. Untuk merencanakan PTK, topik judul yang sesuai yang mana? Pak. Nah, ini kan tadi sudah ya. A tidak Oh. mungkin karena ini pengembangan R&D. B Ini juga yang B juga tidak. pengembangan. B tidak. Yang C pengaruh berarti eksperimen. Yang D Eksperimen. pengaruh ini mungkin Nggak ya. komplit. Nah, Tapi B nggak kurang komplit. Ya. tepat. Jadi Iya. yang tepat yang E ya. Jadi mudah ya Bapak Ibu kalau judul itu seharusnya. Jangan sampai besok kalau ada ketemu soal tentang judul, jangan sampai ini. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah Pak. yang E. Kenapa yang E Bapak Ibu? Itu ada kata-kata meningkatkan. Karena itu sudah spesifik Ya, coba kita dibandingkan lihat. dengan yang B. Yang B. Oke, kalau yang A ini pengaruh jelas dia eksperimen. Kemudian Iya. pengembangan Juga juga tidak. eksperimen. D tidak. B juga tidak karena pengembangan. Nah, Iya. tinggal dua kan ini Bapak Ibu. Ya. Bedanya di mana? Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar, materi, pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 6 gitu ya. Bedanya hanya di situ ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, lebih Kalau ya- spesifik. Yang Iya. E lebih spesifik, Pak. Ada kelasnya. Karena namanya penelitian tindakan Kelas. Kalau sekolah namanya penelitian tindakan sekolah PTS kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau objeknya sekolah berarti PTS. Kalau PTK itu harus di kelas gitu. Maka jawabannya E begitu ya, bukan B. Kalau B itu nanti karena dia skopnya adalah sekolah ya PTS nanti. Penelitian tindakan sekolah. Ya, biasanya untuk kepala sekolah kalau mau naik pangkat. Oke, 116 disajikan data permasalahan pembelajaran IPS, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan sama Bapak Ibu. Ini berarti tadi matematika, PPKN, kemudian ini PS. Sama caranya Bapak. Jadi kita harus tahu masalahnya dulu, kita harus identifikasi masalahnya dulu. Penyebab masalahnya apa, baru nanti kita cari obatnya kan begitu ya. Oke, kalau ini jawabannya apa kira-kira? C, Pak. C? C. C, Pak. Pak Ya. C ya. Think pair share itu berarti berpikir think itu berpikir berpasangan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sharing berbagi. Bagi. Betul. Kalau ini C, Pak. kenapa Bu? C. Kontekstual, situasi nyata. Iya, Ayo. ini ya kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, situasi nyata. Berarti berdasarkan konteks. Berarti pendekatannya pendekatan kontekstual. Oke. Kalau ini apa Bapak Ibu? Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah supaya lebih aktif, tidak bersifat kaku. Nah, ini kan suasana belajar supaya tidak kaku. Apa? Tidak terpusat satu arah tok gitu ya. A. Nah, supaya lebih aktif. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? A. Ya, A. oke. Apa? Nah, itu ya. Jadi seperti itu dicari kata-kata kunci yang bisa membantu Bapak Ibu. Tapi jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah kata kuncinya ya. Silakan kalau ini dianalisis Bapak Ibu. D, Pak. Apa, Bu? D. Problem D. solving. Problem solving. Kok bisa, Bu? Kenapa problem solving, Bu? Permasalahan itu, Pak. Pikir kritis. Memecahkan suatu permasalahan. Ya, ini Ya. permasalahan jelas ya, permasalahan. Terus berpikir kritis.
memecahkan suatu Memecahkan masalah. masalah. Kan berarti masalah problem memecahkan solving gitu. Oke. Solving. Oke. Sip. Berikutnya, nah ini agak panjang ini. Bu Purwandari mengajar di kelas 4 SD Pelausan Magetan. Guru membahas KD bentuk keragaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia. Guru menjelaskan bentuk keberagaman di Indonesia, siswa tampaknya malas. Setelah dievaluasi hanya 5 orang dari 21 siswa yang menjawab benar. Bu Purwandari merefleksi dan berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Atas Apa? ya, berarti yang mana? A. Yang mana? Kenapa A, Bu Wiwit? Karena Ya, langsung aja. itu peningkatan proses Ya. dan hasil belajar, dan lebih spesifik lagi ada kelas 4 SD Pelausan Magetan. Ini kan Yang B itu pengembangan, yang C itu Pengaruh ngaruh, ya. di D pengembangan, Ya. yang E studi kasus. Oke, jadi yang A ini peningkatan, ini ciri-ciri dari PTK. ya, PTK itu kan meningkatkan atau peningkatan itu ya Bapak Ibu. Kalau yang B ini pengembangan, ini jelas tidak. Ini berarti penelitian pengembangan. Pengaruh ini berarti eksperimen. Kemudian pengembangan ini berarti R&D juga. Studi kasus berarti ya studi kasus begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, betul sekali. Sudah 117. Tinggal 3 lagi Bapak Ibu. Selesai. Berdasarkan tindakan kelas, peserta mampu merumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, jawaban sementara Bapak Ibu. Atau ya apa ya, semacam hipotesis tindakan itu ya semacam hasil gitu ya. Hasil keyakinan terhadap hasil yang nanti didapat, padahal belum dilakukan, belum dibuktikan, tapi yakin gitu ya. Yakin itu bisa begitu. Itu hipotesis tindakan atau dugaan. Jadi jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditetapkan. Nah ini kira-kira dalam proposal PTK yang disusun Pak Obi, hipotesis tindakannya yang mana ini Bapak Ibu? Pak Obi guru kelas 4 cukup prihatin karena pemahaman konsep IPA peserta didiknya di kelas 4 rendah. Ia akan melakukan tindakan, jadi dilihat tindakannya Bapak Ibu ya, dengan melakukan pembelajaran, nah ini berarti tindakannya adalah pembelajaran berbasis konstruktivis. Nah, untuk meningkatkan, nah yang ditingkatkan apa? Yang ditingkatkan adalah pemahaman konsep peserta didik. Nah, jadi harus lihat tindakan yang direncanakan Bapak Ibu, supaya tidak salah Bapak Ibu untuk menentukan hipotesis tindakan. Oke, 5 orang jawab A, D, D. Ini macam-macam ini Bapak Ibu. Coba karena macam-macam saya bahas per option. Ya, ada yang D, ada yang E, ada yang C. Gitu. A, pembelajaran konstruktivis di sekitar rumah. Apakah sesuai Bapak Ibu pembelajaran konstruktivis di sekitar rumah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Apakah di soal tindakannya ada di sekitar rumah? Tidak ada. Berarti ini kurang tepat. Terus yang B, pembelajaran konstruktivis dengan berkelompok? Tidak ada. Ya, kan tidak sesuai dengan di soal. Ini rencana tindakannya kan hanya pembelajaran berbasis konstruktivis gitu ya Bapak Ibu ya. Yang C sesuai enggak? Tidak Ini di kok aktivitas. ada menjelajah ini ya, ini berarti kurang tepat juga. Yang D Yang betul E, Pak. ya, ini juga kurang tepat. Jadi harus disesuaikan dengan tindakan di soal ya Bapak Ibu ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Nah, yang E kan cocok. Gitu ya. Pembelajaran konstruktivis, nah, sesuai Bapak Ibu. Pembelajaran konstruktivis bagi siswa kelas 4 dapat meningkatkan, yang ditingkatkan apa ini? Pemahaman konsep. Nah, kan cocok. Jadi dalam hipotesis tindakan tidak mengandung kata akan. Karena dia sudah berupa jawaban. Jadi kalau akan berarti masih mengira-ngira Bapak Ibu.
pembelajaran konstruktivis bagi siswa kelas 4 akan meningkatkan. Nah, itu berarti bukan hipotesis karena ada kata-kata akan. Jadi hipotesis itu tidak ada kata-kata akan. Gitu. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kata-kata akan karena kalau akan itu berarti belum dilakukan, masih mengira-ngira begitu. Padahal hipotesis itu walaupun dia belum dilakukan, dia adalah jawaban sementara yang perlu dibuktikan. Maka dia ya seolah-olah itu sudah dilakukan. Jadi mantep gitu, dapat gitu. Nah, nanti tergantung nanti ketika dibuktikan kok tidak dapat ya berarti nanti ada penjelasan gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, ini contoh lagi, contoh soal lain. Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar ya Bapak. Bimbingan belajar pada siswanya. Jadi Yang D, hipotesis. Pak. Terusnya mana? D. Yang D. D. Kenapa D, Bu? Karena yang lain opsinya ada kata akan. Oh ya, ini akan. Ya, ini juga akan. Baru saja saya ini. Sudah Baru. di-spill, Pak. Oh, udah saya sepil di tadi. Wah, kacau ini. Ini ya. Sebetulnya nyepilnya saya ini ya pas soal ini seharusnya Pas ya. ini ya, Pak. Biar Bapak Ibu berpusing ria dulu gitu ya. Ya, jadi nah ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau hipotesis tidak ada kata akan ya. Oke, kalau ini Bapak Ibu hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika. Kita harus tahu dulu tindakan yang akan dilakukan Pak Dika kan gitu ya. Supaya kita bisa merumuskan ini hipotesis tindakannya, kita harus tahu rencana tindakannya. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Coba kita lihat ya. Akhirnya Pak Dika berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong untuk fokus. Untuk fokus berarti kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Konsentrasi ya? Ya, Berarti, nah, dia memakai model inquiry terbimbing. Nah, ya sudah berarti kalau A, siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. Tidak sesuai. Gitu ya. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat juga tidak sesuai. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. Nah, ini ada kata-kata dapat gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini inquiry terbimbing, ini juga inquiry terbimbing juga sesuai dengan ini ya model. Kemudian konsentrasi ini berarti kaitannya dengan fokus ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira hipotesisnya yang mana ini Bapak Ibu? Cari dulu rencana tindakannya. Nah, rencana tindakannya apa untuk mengatasi masalahnya apa gitu ya. Supaya kita bisa memilih yang benar. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ada yang D, ada yang E. Pak. Ya, yang bocor Bapak Ibu yang rame. Oke, coba kita lihat. Kita identifikasi dulu di soal. Akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga matematik. Oh, berarti dia akan menggunakan Bu Julien akan menggunakan alat peraga matematik. Dia merasa perlu melakukan itu karena hasil belajar ya. Berarti yang mau ditingkatkan adalah hasil belajar. Berarti jawabannya berarti apa tadi? E ya Bu ya. Banyak yang E. Pemanfaatan alat peraga yang diberikan pada setiap kelompok dapat meningkatkan hasil peserta didik. Tidak ada kelompok, Pak. Tidak ada kelompok. Ya. Nah, berarti kan kurang tepat berarti. Tidak sesuai di sini. Kalau D, Yang Pak. A, Pak. Yang D, A, Pak. Yang D, ya oke. Yang Kita urut ke atas. Kalau D,
pemanfaatan alat peraga yang bagaimanakah? Kata tanya tidak. Ya, kalau di sini ada kata tanya, Ya. berarti lebih apa kalau ada bagaimanakah? Rumusan Ya, rumusan masalah. Tanya, Mas. Tuh. Kalau yang ini adalah, kalau yang di ini lebih ke rumusan masalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus apalagi mau mana? Kalau yang C, penggunaan alat peraga tidak dapat digunakan. Nah, ini malah ini tidak dapat digunakan, ini malah bukan hipotesis ini. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau yang B, tindakan pengelompokan, apakah Tidak ada apakah alat peraga dikelompokkan? Tidak kan ya? Tidak. Nah, oke, jadi lebih tepatnya yang A. Jadi A. variasi penggunaan alat peraga peserta didik kelas 4 SD dapat meningkatkan hasil belajar. Oke, lebih tepat yang A, Bapak. Oke, 118 diberikan data hasil observasi pembelajaran, peserta dapat menentukan refleksi PTK. Kemarin Bapak Ibu melakukan refleksi gitu ya. Oke, refleksi PTK. Oke. Kira-kira ini yang bukan pertanyaan untuk refleksi yang mana ini Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu kemarin buat refleksi. Buat refleksi. Oke. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Apakah pemberian LKPD open-ended dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat simpulan percobaan? Bisa itu digunakan untuk refleksi? Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lain? Bisa. Bisa. Bisa enggak? Bisa. Oke, kalau PTK apakah perlu kita melihat sekolah lain? Sekolah lain tidak, Pak. Tidak. Kalau PTK itu basisnya Kelas. ya. Kelas. Wong beda kelas saja dalam satu sekolah enggak bisa kok. Nggak Gitu. bisa. Apalagi sekolah lain. Sekolah lain. Nah, berarti ini dua salah ya. 1, Yang 3, dua 4. salah. 4. Berarti kalau yang 4, kalau 3 bagaimana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Bisa. Bisa. Nah, terus perlu melibatkan siswa enggak? Untuk refleksi Bapak Ibu. Perlu. Perlu. Ya, oke, berarti jawabannya adalah 1, 3, 4. Oke, ya. Jadi kalau PTK enggak perlu sekolah lain atau sumber lain karena hasil dari PTK itu enggak bisa digeneralisasi, tidak berlaku umum gitu. Karena itu ya di kelas gitu ya Bapak Ibu. Oke, sama ini Bapak Ibu, soalnya untuk indikator ini ya seperti ini gitu ya. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK. Nomor 1, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya tak sentuh? Bisa dipakai Bapak Ibu nomor 1. Ini kan metode apa begitu? Ya. Metode apa? Nah, 1, berarti 2, 3, Pak. kaitannya dengan metode ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti apakah pemberian latihan soal akan dapat? Ini berarti bisa ya nomor 1. Bisa. Kemudian nomor 2, bagaimana menunjukkan? Ini bagaimana menunjukkan Bapak Ibu? Contoh gaya tak sentuh ini masuk enggak? Bisa enggak ini? Bagaimana Tidak. menunjukkan? Padahal harus metode ya Bapak Ibu ya. Tidak, Pak. Berarti 1, 3. Kurang ya ini ya, kurang sesuai. Iya. Kalau 3, bagaimana strategi? Nah, Iya. ini Ya, pasti berarti metode. bisa. Soalnya kaitannya dengan metode Iya, apa Pak. gitu ya. Apakah saya perlu koordinasi dengan orang tua? Tidak. Nah, Tidak. ini. Or Bisa. tidak. Oke ya, jadi 1 dan 3 1 Bapak. dan 3. Nah, coba kalau ini silakan dianalisis sendiri Bapak Ibu. Nah, sebelum saya ini bisa ditulis di chat dulu. Oke, 2 indikator lagi selesai.
Oke, 16 sudah menjawab Bapak Ibu. Semuanya jawab C ya Bapak Ibu ya. Oke. Coba C itu berapa? 1, 3, 4. Kenapa yang 2 dilewati Bapak Ibu? Oh, Sekolah sekolah lainnya, lain. Pak. Jelas ini Sekolah tadi. lain, Pak. Ini sudah dibahas tadi ya Bapak Ibu ya. Apakah pemberian naskah? Ya, ini oke. Ini juga oke. Strategi karena kaitannya adalah metode apa gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya siswa dapat terampil dalam melakukan wawancara. Oke. Apakah saya perlu konsultasi dengan kepala sekolah? Perlu enggak kalau kepala sekolah Bapak Ibu? Perlu, Pak. Perlu ya, Perlu. sebagai ini atasan atau teman kolaborasi gitu ya. Oke, betul sekali Bapak Ibu jawabannya C. Kalau ini coba silakan dianalisis kembali Bapak Ibu. B, Pak. Apa Bu tadi Bu? B. Yang Ya, B. B 1 dan 3. Ya. Nah, coba kita cek ya, metode ini metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa terampil melakukan pengamatan ya ketika percobaan IPA ya Bapak Ibu ya. Kalau ini jelas nomor 2 kan jelas salah ya Bapak Ada Ibu ya. sekolah lainnya. Nah, lain. Terus kenapa Bapak Ibu jawab 1 dan 3 ya? Berarti Ya. coba nomor 4 apakah perlu? Tokoh masyarakat kan nggak perlu, Pak. Oh, enggak perlu. Tokoh Orang tua masyarakat juga kok. tidak Iya. perlu. Oke. Langsung terlihat Tokoh 1 dan masyarakat 3. kok dilibatkan untuk apa? Oke, betul sekali 1 dan 3 Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau ini Bapak Ibu berdasarkan hasil observasi selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak ya, ini yang tidak ini Bapak Ibu. Nah, ini jam-jam ngantuk. yang tidak menggambarkan hasil refleksi. Nah, kira-kira yang mana? Kira-kira, nah kita kan harus tahu masalahnya di sini Bapak Ibu. Nah, pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa, nah ini, masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah. Nah, kemudian mereka kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, berarti kan sibuk dengan hal lain kan Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini terbukti masih banyak siswa tidak segera. Nah ini, berarti dia disuruh baca malah melakukan hal yang lain, misalkan Gojek atau apa gitu. Mereka tampak kurang antusias. Nah ini, dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berarti yang bukan melakukan, kalau yang A, siswa melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca, betul apa salah Bapak Ibu? Bisa.
Bisa, Pak. Bisa ya? Berarti ini Iya. betul. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Bisa Bisa. Sehingga dia tidak antusias ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Ya. ini bisa. Kalau C, guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. Salah. Salah atau masih ragu-ragu atau Bisa, Pak. atau Bisa, bisa? Pak. Bisa. 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 Bisa ya. Bisa. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. Sesuai enggak dengan narasi tadi ini dari hasil ini observasi. Enggak. Apakah Tidak. guru Tidak. tidak kan? Dan Iya. Kalau yang E, guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Bisa. Bisa. Nah, Berarti D. kalau yang E menyebabkan ini mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, karena guru tidak menjelaskan. Berarti yang tidak sesuai kan ini ya, yang D. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Karena yang ditanyakan yang tidak. Oke. Berikutnya masih 18. Belum habis-habis ini Bapak Ibu. Silahkan dianalisis kembali. Tapi ya sama aja ya, mirip-mirip, jadi Bapak Ibu bisa cepat. Berarti berapa ini Bapak Ibu? 1, 3, 4. Iya, yang jelas nomor 2 ini kan tidak ya. Nah, ini di sekolah lain ini kan enggak perlu gitu. PTK kok kita lihat sekolah lain. Kelas lain aja enggak boleh gitu ya, enggak relevan begitu. Jadi jawabannya A Bapak Ibu. 1, 3 dan 4. Iya, betul sekali. Nah, 19 memasuki indikator akhir ya Bapak Ibu ya. Peserta dapat membuat atau menyajikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah berdasarkan hasil PTK. Nah, biasanya kan kalau sudah membuat PTK nanti dibuat artikel terus dijurnalkan begitu ya Bapak. Nah, ini peserta mampu membuat atau menyajikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah berdasarkan hasil PTK. Ini panjang sekali, silakan dianalisis dulu Bapak Ibu. Bisa ditulis di chat ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, Bu Safitri kok bisa terpelosok ke jawaban E gimana Bu? Bu Safitri Iya, Pak. ngantuk atau gimana ini? Kenapa kok jawab E Bu? Diskusi yang dilakukan membimbing siswa untuk dapat menuangkan ide-ide atau gagasan yang dimiliki. Kenapa jawab E Bu? Ini yang paling terakhir itu tidak sesuai ya? bukan sesuai. Ya, yang ditanyakan kan temuan penelitian yang tidak sesuai. Berarti yang itu tidak diskusi itu tidak dibahas di artikelnya. Dibahas sih Pak. Oh, kalau dibahas ya berarti sesuai dong. Ngantuk Pak. Ngantuk. Oke, habis gerak jalan ya. Bu. Yang A coba Pak. Bu Safitri itu swasta kan ya?
Iya, swasta di Tembalang, Pak, deket Undip SD Oh, Islam Pangeran Diponegoro. Dulu teman saya ini Pak Eko, kenal nggak Pak? oh Eko Yuni, Ya, itu Eko salam Yuni. dari beliau, sering Oh, oh. ditegur katanya. Ya itu selengean itu, saya tegur terus Oh, itu. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Kita coba yang A. Tadi ada yang usul, coba A, Pak. Oke, kita cermati bersama. Media gambar, apakah di soal ada membahas tentang media gambar, Bapak Ibu? Tidak, Pak. tidak. Ya. Nah, yang paling mencolok ini Bapak Ibu. Yang paling mencolok itu yang belakang ini loh. Bahasa Indonesia. Padahal di artikel matanya apa Bapak Ibu? Agama Islam. Nah, jadi hanya butuh kejelian kan di situ. Oh, agama Islam. Padahal di sini bahasa Indonesia kan tidak sesuai berarti Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Sederhana sebetulnya gitu ya. Tapi karena mungkin bacaannya panjang terus Bapak Ibu harus membaca option satu persatu. Nah, itu Bapak Ibu akhirnya ini gitu ya. Oke, jadi yang A Bapak Ibu. Yang karena yang ditanyakan yang tidak sesuai. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal. Silakan yang sudah pernah menjurnalkan tentunya bisa menjawab ini. Yang belum pernah ya masih meraba-raba. Kan jurnal itu kan kita harus menyesuaikan selingkung ya, gaya selingkung dari jurnal ya untuk penulisannya. Tapi hampir sama kalau isi berarti bagi komponen isi itu apa Bapak Ibu? Ya, Bu Widya Stuti jawab E. Bu Widya Stuti udah pernah menjurnalkan, Bu? Kayaknya B. B. B itu abstrak. Harus ada daftar. Ya, Terus oke. Yang ditanyakan apa? itu bagian inti, Bapak Ibu. Oh, inti. Intinya saja. Kalau abstrak itu masuknya ke pembuka, Undangan. bagian awal. Ya, berarti judul abstrak ini bagian awal, Bapak Ibu. Jadi yang termasuk bagian isi itu betul Bu Widya Stuti ya. Jadi Kayak kemarin jawabannya buat yang laporan, Pak. ya. Jadi ada pendahuluan, ada bahan dan metode. Bahan itu maksudnya ya kajian teori itu loh Bapak Ibu ya. Kemudian ada hasilnya dan ada kesimpulannya. Kok tidak ada daftar pustakanya, Pak? Daftar pustaka itu bagian akhir. Nah, jadi kan ada awal, ada isi atau inti, ada akhir. Jadi isinya itu mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ya, daftar pustaka itu bagian akhir atau lampiran gitu ya Bapak. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK dengan tentang penggunaan metode Scrabble. Beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah dari hasil laporan tersebut. Salah satu yang harus dibuat adalah abstrak. Nah ini kira-kira Bapak Ibu kalau baca abstrak sebuah PTK atau skripsi gitu ya atau apa kalau di UT itu ya ada PKP gitu ya. Nah, kira-kira kalimat yang sesuai untuk abstrak biasanya seperti apa Bapak Ibu? Yang C, yang ada Penelitian tujuannya. ini bertujuan gitu ya Bu ya. Ya, Iya. biasanya diawali dari tujuan penelitian ditulis di awal gitu ya. Nggih, tidak apa-apa Bu Wayuni, nanti ada rekamannya. Santai mawon. Nah, kalau jenengan yang tidak telat atau tidak ikut live, ya nanti lihat di video sama saja. Tapi kalau tidak lihat video ya berarti nanti pembahasannya tidak memperoleh yang komprehensif ya Bapak. Oke. Kalau ini dari hasil PTK tentang penggunaan pendekatan saintifik, Pak Sudar ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Salah satu yang akan dibuat adalah abstrak sama Bapak Ibu. Kalimat yang sesuai dengan abstrak. Abstrak itu kan tujuan penelitian, kemudian biasanya ada
metodenya ditulis di sana, kemudian ada hasilnya, gitu ya, hasil penelitian. Karena abstrak itu ringkas, dia sebagai gambaran hukum, gambaran hukum, gambaran umum, gitu ya. Apa Bapak Ibu tadi jawab apa? A. Pembelajaran membaca pemahaman melalui pendekatan saintifik memberi dampak yang lebih besar terhadap hasil kemampuan membaca pemahaman jika dibandingkan dengan pendekatan yang biasa. Apakah itu kalau ditaruh di abstrak, Bapak Ibu? Bukan. Kurang Yang cocok tepat. ya? Iya. Ya, yang cocok yang mana, Bapak Ibu? Yang cocok apa yang mana? Kalau D, Pak. Berdasarkan D. ini kalau D, Saya. kalau D ini di kalimat pendahuluan ini, Bapak Ibu, latar belakang kalau yang D ini. Ini di Pak. laporannya, di laporannya. Ya, jadi yang tepat Adapun kalau hasil intervensi diharapkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, khususnya kemampuan membaca pemahaman siswa mencapai target. ini, nah kalau yang ini ada kata-kata diharapkan. Kalau diharapkan itu berarti belum dilakukan. Padahal Belum kalau artikel ilmiah itu kan sudah dilakukan. C berarti, Pak. Ya, Yang jadi C. C. Jadi selain tadi tujuan pembelajaran sama. Tujuan penelitian juga di abstrak itu ada metode yang digunakan. Alat pengumpulan metodologinya apa? Alat pengumpul datanya apa begitu ya. Nah, jadi yang C yang tepat ini. Hasil sebuah penelitian tindakan kelas menyatakan bahwa kemampuan menulis siswa meningkat dengan menggunakan media gambar. Hal yang penting ditulis pada artikel yang berkaitan dengan hasil. Kalau tadi abstrak, sekarang hasil. Ya. Jadi hasil penelitian yang ditulis pada artikel. Kalau yang A, tujuan penelitian ingin mengetahui, ini jelas kalau tujuan penelitian bukan hasil, tapi tujuan ya Bapak Ibu ya. Kalau pengembangan. Yang B, Pak. Pengembangan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Kalau pengembangan berarti R&D bukan PTK. Kalau pengembangan media berarti kan dia penelitiannya bukan PTK, tapi dia penelitian pengembangan, gitu ya. Kemudian mengetahui hubungan. Kalau hubungan berarti penelitian korelasi. Mengetahui pengaruh. Berarti eksperimen. Ya. Jadi jawabannya yang E yang tepat. Ya. Terakhir ini Bapak Ibu. Indikator terakhir, diberikan informasi cara mendesiminasikan hasil PTK, peserta dapat menentukan tempat untuk mendesiminasikan hasil PTK. Diseminasi itu apa namanya Bapak Ibu? Penyebar luasan. Atau seminar ya, seminar atau penyebar luasan. Tapi yang ditanyakan adalah tempatnya, gitu ya, tempat yang cocok untuk seminar PTK, untuk mendesiminasikan PTK yang cocok apa. Oke. Silahkan dianalisis Bapak Ibu. Ditulis di chat bisa. Dua, 4. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah nomor 1 menyimpulkan hasil penelitian dengan tim peneliti? Bisa nomor 1? Bukan. Nah, kalau tim peneliti kok diajak untuk apa? Wong dia tergabung dalam tim kok. Gitu ya. Berarti kan dia sudah tahu hasilnya. Ngapain diberikan ini ya Bapak Ibu ya. Berarti kan A salah. C salah. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian D juga. Nah, sekarang tinggal kita lihat pasangannya 2. Ya, 5 ataukah 4. Nah, kita lihat 4 dan 5. Kalau 4 menginformasikan hasil penelitian dalam rapat guru. Bisa. Nah,
Yang Kalau 5 tidak, Pak. Yang 5 memberitahukan tidak. peserta Peserta didik, didik dikasih tahu. enggak usah kan ya, ini berarti enggak. Malah bingung, Pak. Malah pusing. Bingung Pak muridnya. Oke, betul ya. Oke, dan betul semua ini Bapak Ibu yang ngirim di chat. Oke, ya sip. Oke. Ya, Bu Irna bocor. Ya. Maaf, Pak. Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak terlalu mengganggu. Penyebarluasan laporan PTK melalui pertemuan tatap muka dapat dilakukan secara terbatas dan secara luas. Pertemuan tatap muka terbatas. Nah, ini tatap muka tapi terbatas Bapak Ibu. KKG berarti. Rapat guru. KKG. Oke. Ya, ini berarti apa Bapak Ibu? Ya, ini ya. Kalau KKG besar karena gurunya ya, dia besar. Guru, karena Guru. terbatas. Ya, kalau terbatas berarti orangnya terbatas. Kalau terbatas ini Iya. contohnya ini Bapak Ibu. Terkecoh di secara luas, diskusi Iya. kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil mungkin 2 orang, 3 orang. Tapi kalau guru sudah tak terbatas kalau rapat guru, gitu ya. Nah, apalagi guru SMP, gitu ya. Nah, guru SD aja yang kelasnya paralel seperti di sekolah saya, gurunya ada 27, ya itu udah tidak terbatas lagi. Ya. Nah, jadi sudah besar itu Bapak Ibu. Mungkin di Pusaf itu juga gurunya banyak sekali ya karena swasta. Iya, Pak. Ada. Kalau guru kelasnya ada 24 Ya ya. kan? Nah, 24 itu. Belum mapelnya ya, Bu ya. Iya, mapelnya. Luar biasa. Oke. Seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang telah dilakukannya di sekolahnya. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun. Nah, ini katanya adalah guru-guru lain ya, Bapak Ibu. Bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat yang tepat yang mana untuk diseminasi Bapak Ibu? KKG atau MGM. Nah, karena di sini ada guru-guru lain ya berarti tepat sekali jawabannya KKG atau MGMP ya. Oke. Berikutnya temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian dapat digunakan dalam skala luas, yaitu melalui, nah ini kata kuncinya adalah skala luas Bapak Ibu. Artikel. Yang mana berarti supaya dia skalanya luas. D, Pak. Artikel Jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah. D ya Bapak Ibu ya. Ya. Artikel di jurnal ilmiah. Jadi kalau di jurnal kan bisa diakses orang dari mana saja gitu ya. Oke, ya sip Bapak Ibu udah ini. Oke, Pak Siono D. Oke. Hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada suatu siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Pihak yang tepat untuk menyebarluaskan hasil penelitian adalah yang mana ini Bapak Ibu? Hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada suatu siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan siklus berikutnya. Pihak, nah ini pihak yang tepat. Nah, untuk yang mana? Kepala dinas? Guru. Tidak, guru dengan problem yang sama. Ya tentunya kepada guru yang punya problem yang sama biar kita dapat masukan gitu ya Bapak Ibu. Sharing. Ya sharing gitu. Masalahnya itu di ini gitu ya. Oke. Ya, sip. Pak Siono Bu Elif ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Ini saya stop record. Nanti recordnya 2 kali ya Bapak Ibu ya, gara-gara saya terpental tadi.